Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Blossom Barokah. Kali ini ada yang seru. Kenapa? Karena bukan cuma ngobrol sama tamu yang bakal cerita tentang makna keberkahan, cerita tentang keberkahan dalam hidupnya dia, tapi beliau ini sebagai seorang trainer juga untuk mengaplikasikan barakah kultur atau barakah culture di kehidupan setiap individu gitu ya, karena beliau ini seorang Indonesian Productive Muslim Certified yang banyak banget kegiatan lainnya. Tapi kali ini kita mau ngomongin tentang keberkahan karena beliau hari ini mewakili Barakah Communications. Ada Mbak Arninta Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arninta, apa kabar Mbak? Alhamdulillah Fir. Aku mati nih. Kalau Mbak Paul jebol ini ya. Ada aja. Ntar lo, biar dia hilang. Oke, kali ini mau ngobrolin tentang keberkahan, tapi bukan cuma sekedar cerita keberkahan pada hidupnya Mbak Arninta dan cerita-cerita keberkahan secara umum, tapi mengaplikasikan yang namanya culture, barakah culture. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang barakah culture nih Mbak Arninta, sebenarnya apa sih? Emang bisa seseorang tuh bisa menerapkan atau memiliki sebuah budaya keberkahan dalam kehidupannya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita ngomongin keberkahan gitu ya, itu kan maknanya banyak banget gitu ya Fir ya. Tapi salah satu makna yang aku percayain banget pada saat kita ngomongin keberkahan itu adalah keberkahan itu kan segala sesuatu yang datangnya memang dari Allah gitu ya, dari pencipta kita. Kemudian hadir di dalam segala hal yang kita lakukan gitu ya. Apakah dalam keseharian waktu kita, apakah dalam usaha dan keluarga kita. Tapi nggak berhenti dari situ, tapi ada efek-efek yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan yang pada akhirnya membuat kita makin dekat lagi sama Allah. Jadi pada saat ngomongin keberkahan tuh something yang dibilang abstrak ya, bukan abstrak gitu ya, tapi dibilang nyata ini nyata gitu ya. Tapi sesuatu yang benar-benar luar biasa, bisa dirasakan dan bisa diimplementasikan sehari-hari. Nah, pada saat ngomongin bisa nggak ya keberkahan ini jadi gaya hidup atau jadi budaya yang kayak tadi Vira tanyain, bisa banget gitu. Bahkan aku melihat ini tuh bisa jadi pegangan atau bisa dibilang bisa jadi panduan kali ya gitu ya buat kita punya gaya hidup atau membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Yang pertama gitu ya, aku melihat bahwa pada saat yang kita pegang atau yang kita kejar keberkahan, maka kita tahu our ultimate resource gitu, bahkan yang akan memenuhi segala kebutuhan kita, keinginan, bahkan yang menentukan kehidupan kita tuh cuman satu gitu, Allah. Jadi kita punya satu pegangan dan justru memang sebaik-baiknya pegangan ya cuma satu gitu ya. Jadi itu yang membuat kita berpegangan terhadap sesuatu yang memiliki semuanya gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita membuat pilihan-pilihan dalam hidup, kan ngomongin budaya itu kan bicara soal bagaimana kita membuat pilihan-pilihan gitu ya dalam kehidupan kita yang akhirnya membangun satu gaya hidup gitu ya. Nah, pada saat kita membuat pilihan, karena yang kita kejar adalah keberkahan atau bisa dibilang pilihan-pilihan yang mendatangkan kebaikan, dampak positif, maka kita akan membuat pilihan-pilihan yang Allah sukain gitu. Jadi kayak oke, berarti kalau gue dihadapkan dalam dua pilihan, maka patokan utamanya bukan misal pekerjaan gitu ya, ada satu gaji lebih besar gitu ya. Bukan nggak boleh punya gaji lebih besar, tapi mana ya pekerjaan yang kira-kira Allah lebih ridho nih gitu. Itu yang kedua gitu ya. Nah, terus yang ketiga gitu ya, aku lihat kalau yang kita kejar keberkahan, maka pada saat hasilnya keluar, atau kita akhirnya mendapatkan nih, atau justru nggak mendapatkan apa yang kita mau, KPI-nya tuh bukan selalu berhasil atau bukan selalu banyak, tapi banyak KPI lain gitu ya, yang kita kadang nggak sadarin, padahal di situ ada makna keberkahan di dalamnya. Contoh gitu ya, mungkin bisnis kita ada mungkin yang kelihatan banget, oh bisnisnya sukses banget nih, berarti berkah ya, itu bisa jadi satu hal. Tapi ada juga, oh bisnis kita kayaknya nggak maju-maju banget gitu ya, tapi kok bisa terus berjalan, bertahan dalam kondisi yang susah.
atau bahkan bisa terus stabil gitu ya, menjalaninya stabil, punya tim yang selalu loyal, itu sebenarnya adalah contoh-contoh keberkahan. Atau ada KPI lain yang nggak kelihatan dalam kasat mata. Misal, kita membuat suatu pilihan, keputusan mendatangkan ketenangan. Somehow kita ngeliatnya kayak, ya Mbak, emang iya gitu ya, itu tanda keberkahan. Tapi memang ketenangan itu kan datang Allah. Jadi kalau kita membuat pilihan mendatangkan ketenangan, bisa jadi memang Allah kasih keberkahan di situ. Mungkin lo nggak dapet gitu ya yang lo kejar, tapi lo tenang loh gitu. Atau misalnya ide-ide yang mengalir, dukungan dari banyak orang, somehow tuh kita juga ngeliatnya kayak, ya gue nggak dapet nih sama tujuan-tujuan gue gitu ya. Tapi walaupun aku nggak dapet sama target-target itu, tapi banyak orang yang support. Nah, bisa jadi itu juga salah satu tanda keberkahan yang Allah kasih. Atau terakhir nih, kita ngerasa waktu kita terbatas untuk ngerjain satu hal. Kalau Vira ketemu aku gitu ya, kita suka ngobrolin, Mbak sekarang jadwalnya lagi ngapain gitu ya, atau apa. Bukan karena kita yang segitu jagonya mengatur waktu, tapi bisa jadi Allah yang kasih keberkahan sehingga dengan waktu kita yang terbatas, kita bisa melakukan banyak hal. Gitu. Oke, wow. Ini tuh kalau tadi Mbak Arinta sempat mention di awal, sebenarnya ini tuh sesuatu hal yang intangible, tapi tangible juga sebetulnya gitu. Cuma cara menghitungnya dan bagaimana kita melihatnya aja berbeda. Nah, ini tuh kan kayak gimana ya Mbak? Kita kalau ngomongin tentang keberkahan, kalau kita lihat dari POV dunia yang saat ini, di mana semua orang tuh kayaknya dituntut bergerak lebih cepat, terus kayaknya mungkin ada sisi-sisi impulsif yang akhirnya membuat semua orang konsumsi meningkat, sangat amat konsumtif gitu ya. Bahkan untuk diri sendiri tuh kayaknya, wah gitu megap-megap banget. Sementara keberkahan itu lebih ke niat, terus ke nilai, terus ke sesuatu hal yang sifatnya lebih berkelanjutan. Nah, kenapa kultur tersebut penting untuk diadaptasi khususnya dalam keadaan dunia sekarang, dan apakah relevan Mbak dengan keadaan dunia yang kayaknya Mbak ini cepet banget nih, kita nggak terlalu lama nih pace-nya nih kalau kita pakai mungkin kalau tadi dijelasin kayak, hah masa sih kayak gitu-gitu loh Mbak gitu. Ini yakin nih seseorang bisa tetap produktif walaupun menerapkan kultur tadi gitu. Ini tuh sangat apa ya, justru aku pengen bilang bahwa keberkahan ini bukan sesuatu yang baru. Ini tuh sesuatu yang emang udah ada di Islam gitu ya. Dan sudah ada segala sesuatunya gitu ya. Cuman selama ini sering kita lupakan aja gitu. Bahkan justru di masa sekarang yang pasti Vira suka denger deh, wah kalau hustle berarti keren, kalau sibuk berarti cool gitu ya, sukses gitu ya. Makanya kalau ketemu orang, Manita sibuk banget sih, aku suka gini, yang bilang sibuk dong gitu ya. Karena kayak kadang sama kalau kita fokus ya pada sibuk, pada hanya kecepatan, hanya ya, bukan nggak boleh cepat, bukan nggak boleh big moves gitu ya. Tapi kalau kita fokusnya hanya pada sibuk, bukan kepada niat dan tujuan seharusnya, maka sibuknya kita, hasilnya kita, itu bisa jadi tanpa makna, bisa jadi tanpa dampak positif, atau mungkin kelihatannya menguntungkan, tapi sebenarnya kayak menguntungkan di dunia, tapi di akhirat tidak menguntungkan gitu misalnya, gitu ya. Jadi itu yang justru dengan adanya Barakah Culture, kita coba menerapkan dalam produktivitas kita sehari-hari. Kita tuh nggak mengejar suatu hal yang semu gitu ya. Di sisi lain gitu ya, di sisi lain si Barakah ini malah bisa menjadi alternatif gaya hidup di mana bisa loh kita mengachieve sesuatu lebih besar atau lebih berdampak, tapi dengan usaha atau ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan fitrahnya kita sebagai manusia, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan juga kondisi kita saat ini. Let's say, yang bikin burnout itu kan kalau kita ngomongin produktivitas, pasti itu identik sama burnout. Ngomongin kesuksesan suka identik sama hustle. Nah, justru dengan kita menerapkan Barakah Culture gitu ya, bisa jadi kita punya target gitu ya. Yang bikin burnout itu kan ada gap antara ekspektasi sama kemampuan yang kita punya. Bener gak? Atau mungkin gak kemampuan, keinginan gitu. Mungkin kemampuannya besar gitu ya, tapi kayak belum punya keinginan. Drive-nya gak ada gitu. Nah, tapi kalau Allah kasih keberkahan gitu ya, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, bisa jadi ikhtiarnya kita,
usahanya kita dalam hal apapun ya, mau mengurus keluarga, mau ngurus bisnis, mau kuliah gitu ya, itu mungkin kita mampunya cuman 1 sampai 10 gitu ya. Atau hitungan matematikanya ya 10 tambah 10 hasilnya 20 gitu ya. Nah, tapi ternyata karena Allah datangkan keberkahan, maka bisa jadi hasilnya nggak 20, tapi bisa 100, 1000, bahkan 10.000. Nah, di situ sebenarnya yang mau coba kita perkenalkan bahwa ada loh cara gaya hidup lain yang insya Allah emang Allah juga ridoin dan insya Allah hasilnya gitu ya. Karena kan kita di Muslim juga tahu kayak hasil tuh kita udah ditentuin gitu ya. Tapi apapun hasilnya nanti di situ ada nilai keberkahan dan masya Allah kalau keberkahan itu hadir yang kayak tadi Vira tanya sebelumnya, bisa jadi kita lebih tenang, lebih bersyukur, lebih sabar dalam menghadapi apapun hasil yang kita capai. Jadi sebenarnya kalau misalnya beberapa waktu yang lalu atau mungkin sebelum mengenal lebih dalam bahwa ternyata keberkahan tuh bisa dilatih gitu ya, atau mungkin bisa diubah mindset yang tadinya ngejarnya sukses-sukses KPI duniawi, angka-angka, kesibukan, lebih quantity. Kalau sekarang di shifting gitu ya, shifting lebih ke kualitas karena memang balik lagi ke kebermanfaatannya gitu ya. Ngomong-ngomong tentang keberkahan nih Mbak Arnita kan juga bikin kelas-kelas kayak training dan sebagainya gitu melalui Barakah Communications. Apa aja berarti yang diajarin? Nah, saat ini ada satu program yang memang aku pelajari ini sebenarnya dari 5 tahun yang lalu gitu ya. Tapi akhirnya aku bawa ke Indonesia mulai tahun kemarin di 2025, namanya Productive Muslim Workshop gitu ya, atau Productive Muslim Masterclass. Di mana sebenarnya di sini pengen ngajakin kita-kita gitu ya untuk bisa lebih produktif, tapi dengan gaya hidup penuh keberkahan. Karena biasanya tadi, kalau kita ngomongin produktif, selalu identik dengan, nggak mau, sekarang kan trennya kita ngomongin mindful, segala macam, nggak mau, lebih produktif, nanti tambah burnout. Atau di sisi yang lain, kayak gue nggak bisa deh jadi produktif, gue udah punya tanggung jawab ini nih, nggak bisa lebih dari ini. Nah, justru di kelas ini, kita lebih ngomongin step by step-nya, the practical ways-nya, gimana bisa menerapkan keberkahan ini dalam hal-hal yang kita lakukan. Apakah itu memanage waktu yang Allah udah titipkan ke kita, lalu kemudian juga mungkin fisik yang memang sudah dititipkan sama Allah, karena tubuh sehat itu juga sebenarnya kan amanah gitu ya dari Allah. Bahkan bagaimana membangun habit supaya bisa lebih konsisten. Jadi kelas ini lebih praktikal gitu ya, dan hopefully bisa jadi apa ya, aku nggak bilang fast track karena kalau ngomongin belajar itu sepanjang hayat, tapi minimal bisa frameworknya bisa digunakan sehari-hari untuk kita bisa menjadi muslim yang lebih produktif dengan Barakah Culture. Gitu. Jadi ini juga sebenarnya yang ini yang aku bilang seru tadi tuh di awal. Jadi pertama kali bikin ide atau ada ide bikin podcast ini gitu ya, ngomongin tentang keberkahan, dampak keberkahan dalam hidup seseorang atas pilihan-pilihan hidup seseorang adalah ingin mengubah diriku sendiri sebenarnya. Yang tadinya mungkin terpapar dengan hustle culture yang pokoknya kalau nggak sibuk nggak keren gitu. Kalau belum sampai lodoh-lodoh nggak oke. Kayaknya nggak maksimal gitu. Nggak efektif waktunya, banyak waktu kebuang kalau cuma ini doang dan sebagainya, dan ngitungnya dari hal-hal yang mungkin sifatnya bisa di print gitu kan gitu. Masih kayak gitu dong. Cuma memang Allah menuliskan sesuatu hal yang berbeda di mana memang pause dulu gitu. Pause dulu, istirahat, bukan istirahat tapi coba direkalibrasi gitu, rekalibrasi, memaknai kembali dan sebagainya. Akhirnya memang yang dikejar lagi bukan tentang berapa sibuknya atau berapa hari dalam satu minggu yang dihabiskan atau tidurnya 8 jam, ya ampun banyak banget waktu terbuang gitu ya gitu. Tapi akhirnya memaknai tentang keberkahan. Makanya ada yang namanya si Blossom Barakah ini gitu. Ketemu sama Mbak Arnita yang juga punya Barakah Communications, dan waktu Productive Muslim aku hadir waktu itu ya, ngomongin tentang productivity tapi dalam konteks keislaman dan sebagainya, yang sesuatu hal yang awalnya aku pikir awang-awang sih jujur gitu kan, untuk di-download dan diaplikasikan gitu. Tapi ternyata begitu aku ikut kelasnya ya Mbak ya, waktu itu selama 5 pertemuan ya, selama 5 pertemuan
ternyata tuh sebenarnya dekat sama kehidupan sehari-hari gitu. Cuma ya itu niatnya, mindfulnya gitu untuk benar-benar kayak mendownload atau mungkin belajar ulang gitu ya tentang makna keberkahan dalam hidup. Nah akhirnya insya Allah atas idenya beliau gitu dari Barakah Communications mau bikin sebuah event yang namanya Barakah Festival. Nah insya Allah kami mau bikin acara yang namanya Barakah Festival. Karena menurut aku pribadi ketika Mbak Arnita menawarkan konsep ini atau bercerita tentang ide dan konsep ini yang memang beliau udah punya lama banget, ini tuh kayak menurut aku ini penting banget untuk dipopin, untuk dijadi, maksudnya budaya ini nggak bisa di-gatekeep. Karena orang tuh kayak yuk kita sebar aja nih, karena jauh lebih benar tenang Mbak, jujur gitu, ngerasa lebih tenang. Memang sih kalau misalnya secara hitung-hitungan manusia kayak kalau dibanding beberapa waktu yang lalu kayak susah gitu, tapi tenangnya itu dan akhirnya bisa melakukan hal yang lain dalam artian untuk fulfill hal yang berbeda, bisa belajar sesuatu hal yang baru dan sebagainya gitu. Nah, Barakah Festival itu apa sih Mbak Arnita? Coba jelaskan. Nggak boleh sepaket Vira aja jelasin ya. Ayo jelaskan. Tapi sebenarnya fun fact-nya adalah sebenarnya Vira tuh udah terlibat di building Barakah Awareness tuh udah dari 4 tahun lalu Barakah pertama kali ada ya Vira ya gitu. Jadi sebenarnya pada saat ngelihat Vira terus bikin Blossom Barakah tuh kayak oke, this is another way to learn gitu ya. Jadi kan kita belajar tuh bisa dari mana-mana aja gitu ya. Bisa dari training gitu ya, bisa dari podcast dan lainnya. Nah, karena itu insya Allah kita di tanggal 6 sampai 8 Februari, insya Allah kita dan masih di bulan Syaban juga gitu ya, kita mau itu kita mau buat yang namanya Barakah Festival ya, dimana sebenarnya ya kalau di festival di mana-mana mungkin sama gitu ya, tapi sebenarnya kita berharap di festival ini bisa menjembatani gitu ya ide-ide tadi tentang keberkahan gitu ya, nantinya akan diimplementasikan dalam action atau gaya hidup sehari-hari. Lewat apa saja gitu ya? Yang pertama tentunya karena mungkin beberapa dari kita sudah tahu, tapi mungkin teman-teman yang lain juga masih belajar. Kita akan ada Barakah Installation, di mana nanti kayak teman-teman bisa belajar gitu ya, kayak dan mungkin bisa dibilang interaksi gitu ya tentang apa sih gitu ya sumber-sumber keberkahan dan lainnya. Nah, setelah teman-teman udah dapet awareness-nya, langsung deh belajar ke live podcast gitu. Jadi belajar dari teman-teman. Nah, karena kan kalau aku lihat Blossom Barakah podcast tuh kita belajar makna keberkahan yang dimaknai dari berbagai macam orang dari berbagai latar belakang ya, Fir gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat langsung gitu ya, cerita-cerita karena nanti akan ada live podcastnya Blossom Barakah. Selain itu, karena mau Ramadan, alhamdulillah juga kan kita disupport tempatnya tuh nanti di Halfpat Yunus, di mana nanti Halfpat Yunus juga akan menyediakan preparation Ramadan gitu, Ramadan Preparation Bazaar, di mana tenan-tenan yang hadir juga insya Allah gitu ya sejalan dengan nilai-nilai keberkahan gitu ya. Mungkin dari produk yang dijual, misalnya kita ngomongin modus fashion, modus itu kan salah satu value yang juga sangat erat gitu ya dengan mendatangkan keberkahan gitu ya. Dan yang mungkin nanti juga cukup spesial gitu ya, kita juga akan menghadirkan pojok-pojok seperti library atau self-development, Islamic self-development corner dan juga book club supaya juga membantu teman-teman building new habit gitu ya. Karena ya nggak dipungkiri gitu ya, kalau sekarang pasti kita sibuk dengan gadget dan teknologi, which is itu tetap boleh, tapi kita siapa tahu after dari Barakah Festival ada habit baru yang mungkin nanti teman-teman bisa bawa pulang. Gitu. Jadi insya Allah tanggal 6 sampai 8 Februari selama 3 hari berturut-turut. Jadi ramaikan ya. Karena balik lagi nih ngomongin tentang keberkahan, ini tuh sebenarnya gini, kalau satu orang di rumah menerapkan kultur ini gitu ya, otomatis semuanya tuh akan ngikut. Ya kan gitu. Karena dan akhirnya kayak misalnya membangun habit baru. Satu orang memulai habit baru dan akhirnya dilihat mungkin kayak orang tua, anaknya akan mencontoh, meniru dan akhirnya jadi satu generasi mudah-mudahan gitu ya. Tapi minimal orang-orang yang datang aja dulu nih gitu kan untuk
tahu yang namanya kita tuh dalam Islam gitu ada yang namanya konsep keberkahan, dan ini indah banget yang insya Allah lebih efektif buat kita, apalagi buat teman-teman yang mau mulai kerja, mau mulai milih jurusan kuliah, apalagi kan misalnya nanti setelah Ramadan udah mulai ada yang persiapan untuk masuk kampus dan sebagainya gitu kan. Dan yang paling terutama lagi adalah karena event ini diselenggarakannya kan sebelum Ramadan, ya kan? Kita butuh nih gitu untuk sesuatu hal yang baru sebagai amunisi kita untuk memasuki bulan Ramadan yang banyak banget pahala kececeran di sana yang harus kita raih. Nah, ngomong-ngomong tentang pre-activity sebelum Ramadan nih Mbak, gimana peran Barakah Festival ini nantinya akan ngajak orang-orang yang datang sebagai momen untuk pause, untuk refleksi, dan akhirnya insya Allah bisa mereka bawa pulang dan diterapkan di bulan Ramadan nanti. Kita pengen Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan dalam kita mempersiapkan festival juga. Sebenarnya kita start awalnya adalah kita pengen ngajakin teman-teman start their Barakah Journey itu di Barakah Festival gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang kayak, Mbak, aku kayaknya udah deh hidup dalam gaya hidup seperti itu gitu ya. Tapi mungkin drive-nya masih ragu gitu ya. Kita coba perkuat, atau sebaliknya, emang kayak apa sih gitu ya memulai hidup penuh keberkahan gitu. Jadi yang pengen kita tuh bukan mau ngasih sesuatu yang berat gitu ya ke teman-teman, tapi kita pengen jadi pemantik gitu ya, menjadi pemantik untuk teman-teman bisa mulai gaya hidup penuh keberkahannya. Dan karena momennya sebelum Ramadan, kalau namanya pemantik itu kan baru start awal gitu ya. Nah, pas banget Ramadan, start awal ini, seed ini atau benih yang kita tanam pada saat ke festival gitu ya, itu kita berharapnya bisa blooming nanti pada saat Ramadan. Apalagi Ramadan itu kan 30 hari. Betul. Satu, dari secara waktu aja itu cukup lama gitu ya untuk membangun suatu habit baru. Kemudian yang kedua, Allah udah bilang deh namanya Ramadan tuh keberkahan banyak banget. Jadi mungkin bisa jadi aku kayaknya cuma bisa sanggup baca Al-Quran satu hari satu halaman gitu ya. Tapi siapa tahu Allah datangin keberkahan, ternyata kita bisa lebih dari itu gitu ya. Jadi kita pengen dari festival ini teman-teman bisa mulai merefleksikan, memberikan makna dalam gaya hidupnya sehari-hari, tapi dimulai dari hal yang kecil, mungkin sederhana, tapi satu aja gitu ya, hal sederhana itu diteruskan dan dipraktekkan sehari-hari, mungkin itu jadi ilmu yang berkah. Nah, gitu. itu benar banget sih. Semua ilmu yang kayak gimana kita tahu gitu ya berkah atau enggak kalau kita bisa mengamalkannya gitu ya, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, buat persiapan orang-orang yang mau datang ke Barakah Festival nih Mbak, mungkin sama kayak aku nih, teman-teman yang nonton, aku mesti ngapain nih? Aku mesti gimana nih? Apa yang mesti aku persiapkan nih gitu? Apakah aku harus membawa buku tulis? Apakah aku harus membawa notebook? Apapun itu, apa yang mesti aku persiapkan? Karena kayaknya banyak banget nih section-sectionsnya yang bisa insya Allah bisa dikunjungi gitu pada saat festival nanti. Apa yang mesti dipersiapkan nih Mbak? Sebenarnya kalau aku bilang cuma satu terlalu dikit kayak. Satu tapi penting. Satu tapi penting gitu ya. Jadi key message atau kuncinya dari Barakah Culture tuh ada pada niat atau intention gitu ya. Kita pengen datang ke satu festival atau kita pengen datang ke suatu acara, pasti kita punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, khusus Barakah Festival, yuk kita sama-sama kita encourage teman-teman mulai dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah gitu ya. Jadi apapun yang nanti teman-teman dapat, mungkin setiap orang kan pasti punya lesson learn yang beda-beda, pengalaman yang beda-beda, tapi kita niatin dulu dari awal gitu ya untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga apapun nanti activity yang teman-teman dapatkan, mungkin network yang teman-teman dapatkan, itu tuh menjadi bernilai ibadah lah, intinya gitu. Nah, tapi gitu ya, kalau dari segi teknis tentu teman-teman bisa mulai cek gitu ya, di mana beli tiketnya, rundown-nya ada apa aja, dan bahkan siapa aja yang nanti ikut ngeriung gitu. Karena sebenarnya ngomongin festival tuh bukan ngomongin Vira sama aku aja, atau ngomongin Barakah Communication sama Blossom Barakah aja, tapi kita coba ngeriung, kita sama-sama bikin Barakah Circle gitu ya. Kita ketemu orang-orang yang kayak punya spirit yang sama, mungkin bisa berbagi
pengalamannya, atau mungkin berbagi keberanian untuk oke, kayak kita bisa deh keluar dari hustle culture sama-sama, atau mungkin ketemu orang-orang yang nantinya bisa saling terkoneksi untuk itu tadi menjalani kehidupan yang penuh keberkahan. Gitu. Oke, itu kan. Jadi satu hal tapi berat sebenarnya. Karena Gak berat, satu aja. Satu tapi itu berat banget dan harus di apa ya? Harus di renew terus-terusan gitu. Niat itu gitu, niat untuk datang ke sebuah festival di mana ya harapannya adalah festival ini kita punya kultur baru dalam kehidupan, baik secara profesional maupun secara personal gitu. Insight-insight baru juga, abis ketemu sama orang-orang yang mungkin punya spirit yang berbeda sama kita dari sebelum datang ke festival, nanti sampai datang ke festival dan setelahnya. Itu yang paling penting ya, Mbak. Benar. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi insya Allah tanggal 6 sampai 8 Februari 2026, aku masih kagok jujur 2026 ada Barakah Festival. Jadi buat update-nya siapa-siapa aja yang akan menjadi tamu-tamunya kita, Barakah People. Asik. Barakah People ini gitu ya. Jangan lupa untuk follow Instagram ya, Mbak. Betul. Ada Barakah Festival, @Barakah Festival di Instagram, ada Barakah Communications, ada CWK Corps, dan aku pribadi kami masing-masing. Jadi insya Allah kita ketemu. Nanti ada Mbak Ernita juga bakalan cerita lebih dalam tentang Barakah Communications dan juga aplikasi-aplikasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk kita mendapatkan kemampuan untuk menerapkan kultur Barakah dalam kehidupan kita. Ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan? Mungkin sama-sama gitu ya, sedikit merep up gitu ya, sedikit merep up. Jadi semoga nanti setelah kita datang ke Barakah Festival gitu ya, Allah berikan taufiknya, kemudahannya, kita bisa sama-sama merubah mindset gitu ya, merubah mindset karena itu yang paling penting gitu ya. Dan nanti insya Allah after Barakah Festival pun gitu ya, nanti mungkin bisa lihat di Instagramnya, kita juga akan ada program-program yang insya Allah akan juga mengawal gitu ya teman-teman, karena yang tadi aku bilang Fir, belajar itu kan sampai akhir hayat gitu ya. Jadi hopefully ini bisa jadi the first step-nya gitu ya, the first step-nya, dan Allah lebih menyukai sesuatu yang kecil tapi konsisten bisa dijalankan secara jangka panjang. Amin. Semoga lancar dan yang pastinya semoga apa yang dihadirkan nanti di Barakah Festival bukan hanya yang pastinya harapannya adalah jadi berkah buat semuanya, tapi yang paling penting adalah bermanfaat. Nah itu. Makasih banyak ya, sama-sama Fir. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Iya dong, festival ya kan. Masih banyak dengan obrolan yang lebih dalam, lebih mengulik gitu ya dari berbagai sisi insya Allah. Insya Allah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.